Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ustazah, selamat pagi. Kita lanjut materi pembelajaran 4 ya nak, tentang ekosistem. Hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Subtema 2. Nah, anak-anak ustazah, sebelum kita masuk materi, ustazah ada sebuah hadis dari Abi Zar dari Abi. Beliau bersabda, setiap pagi ada kewajiban untuk bersedekah. Untuk tiap-tiap persendian, tiap-tiap tasbih adalah sedekah. Tiap-tiap tahlil adalah sedekah. Tiap-tiap takbir adalah sedekah. Dan menganjurkan kebaikan serta mencegah kemungkaran itu adalah sedekah. Cukup menggantikan semua itu dengan 2 rakaat sholat duha. Hadis riwayat Muslim. Nah, ustazah, itulah manfaat dari sholat duha itu banyak nak. Menerangkan pikiran kita agar kita nggak malas lagi. Pahalanya itu begitu banyak. Rizki kita pagi itu mengalir terus. Jangan pernah sampai lalai ya nak. Oke, mungkin itu hadis yang dapat ustazah sampaikan pagi ini. Kita lanjut materi kita ya nak, di pembelajaran 4, 5, dan 6. Indahnya kebun teh di Puncak Bogor. Puncak adalah sebuah kawasan wisata pegunungan yang termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Kawasan Puncak terletak 70 km sebelah selatan Jakarta. Kawasan ini terletak di kaki dan lereng pegunungan Gede Pangrango dan sebagian besar merupakan bagian dari kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Bersatu untuk Indonesia Makmur. Wilayah Indonesia yang terbentang dari Sabang hingga Merauke tentu memiliki berbagai keunikan. Letak Indonesia di sekitar garis khatulistiwa mengakibatkan Indonesia selalu mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun. Hal ini bermanfaat bagi kegiatan agraris sehingga membuat Indonesia menjadi penghasil berbagai komoditas alam. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan potensi-potensi alam yang luar biasa. Setiap daerah di Indonesia memiliki sumber daya alam yang khas, berbeda satu dengan yang lainnya. Setiap daerah bekerja sama dan saling mengisi untuk mengelola sumber daya dan hasil bumi. Kemakmuran masyarakat tidak hanya untuk masyarakat daerah tertentu, tetapi untuk seluruh masyarakat Indonesia. Manfaat pemersatuan dan kesatuan dalam mengelola sumber daya alam dan hasil bumi. 1. Pengelolaan sumber daya alam menjadi maksimal. 2. Hasil sumber daya alam tersebar secara merata. 3. Kemakmuran masyarakat meningkat. Hal-hal yang dapat terjadi jika sumber daya alam dan hasil bumi tidak dikelola dengan mengedepankan persatuan dan kesatuan. Yang pertama, pengelolaan sumber daya alam kurang maksimal. Sumber daya alam tidak tersebar secara merata, kemakmuran masyarakat suatu daerah menurun. Contoh 2 daerah yang mempunyai ketampakan dan sumber daya alam yang berbeda, Kabupaten Gresik dan Kabupaten Lamongan. Kabupaten Gresik dikenal sebagai kota industri yang menjadi tempat produksi pupuk dan listrik, namun kurang dalam hal pertanian. Sedangkan Kabupaten Lamongan menjadi salah satu daerah penghasil sumber daya alam di sektor pertanian. Itu dia ya nak. Jadi kalau di Gresik itu sebagai industri produksi pupuk dan listrik, sedangkan di Lamongan itu menjadi sumber pertama sektor pertanian. Pembelajaran 5 dan 6. Hubungan makhluk hidup dalam ekosistem. Ekosistem hutan hujan tropis. Pada ekosistem hutan hujan tropis terdapat tumbuhan seperti rotan dan anggrek, serta hewan seperti kera, burung, badak, dan harimau. Itu hutan hujan tropis. Sekarang kita masuk ke ekosistem sungai.
Tumbuhan yang hidup di ekosistem sungai antara lain ganggang, enceng gondok, lumut, dan lain sebagainya. Hewan seperti ikan, siput, keong, kerang, udang, ular, serangga hidup di ekosistem sungai. Nah, jadi itu hewan-hewan dan tumbuhannya, nak. Yang ketiga, ekosistem gurun. Tumbuhan khas ekosistem ini adalah kaktus. Hewan-hewan yang bisa hidup pada ekosistem ini antara lain semut, ular, kadal, kalajengking, dan unta. Selanjutnya ada ekosistem tundra. Tumbuhan jenis rumput tertentu saja yang mampu bertahan di ekosistem ini. Beberapa jenis burung bersarang di ekosistem tundra pada saat musim panas seperti angsa dan bebek. Selanjutnya, hubungan makhluk hidup dalam ekosistem. Semua makhluk hidup memiliki ketergantungan yang saling mengisi antara yang satu dengan yang lainnya. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan juga memerlukan manusia. Makhluk hidup juga membutuhkan tanah, udara, air, dan matahari untuk mendukung kehidupannya. Nah, ini contoh rantai makanannya ya, nak. Kemarin sudah Ustazah jelaskan tentang rantai makanan konsumen 1 yang mana, konsumen 2 sampai konsumen selanjutnya yang terakhir itu ya, nak. Selanjutnya, simbiosis mutualisme. Hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Nah, ini hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan itu contohnya burung jalak dan kerbau. Nah, mereka saling menguntungkan ya, nak. Simbiosis komensialisme. Hubungan antara dua makhluk hidup yang menguntungkan salah satu pihak. Ini yang menguntungkan salah satu pihak. Yang tadi saling menguntungkan. Sedangkan pihak yang lainnya dirugikan, nak, dan tidak diuntungkan. Nah, itu dia. Itu antara tumbuhan anggrek dan pohon yang ditumpanginya. Jadi kalau tumbuhan anggrek itu menumpang dengan pohon yang ditumpanginya, itu akan merugikan si pohonnya karena itu akan mengakibatkan kerapuhan pada pohon tersebut. Nah, baik anak-anak ustazah, sekarang kita masuk ke alam dan tarian. Alam tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat suku Mentawai yang tinggal di Pulau Nias, Sumatera Utara. Selain menjadi sumber kehidupan, alam memberikan inspirasi seni. Alam sebagai inspirasi seni dapat dilihat dari tarian tradisional mereka yang diberi nama Turuk Lagai. Dalam tarian Turuk Langgai, penari menirukan aneka gerak hewan seperti unggas, kelinci, dan monyet. Tarian ini biasanya ditarikan sebagai penutupan prosesi pengobatan yang dilakukan oleh ahli pengobatan tradisional suku Mentawai. Tujuan tarian ini adalah memberikan penghiburan kepada si sakit agar segera sembuh. Tarian ini ditarikan oleh beberapa sikerai. Seorang ahli pengobatan yang memimpin upacara ini, sikerai mengenakan hiasan kepala berupa manik-manik dan bulu unggas dan memegang dedaunan. Beberapa dedaunan diselipkan di bagian belakang tubuhnya menyerupai ekor. Gerakan-gerakan yang terdapat dalam tari Turuk Langgai antara lain yang pertama gerakan menjingkat-jingkat sambil membungkuk badan. Yang kedua gerakan kepala menegah ke atas sambil mengepakkan daunan di tangan. Yang ketiga gerak kaki menghentak papan lantai. Dan yang keempat gerak berputar-putar berkeliling. Nah, anak-anak ustazah, selanjutnya merajut semangat kekeluargaan dan gotong royong. Sebelumnya kita sudah mengetahui apa itu gotong royong, anak. Nah, sekarang ustazah jelaskan kembali apa itu gotong royong. Gotong royong adalah perbantingan tulang bersama, pemesrasaan keringat bersama, perjuangan bantu-membantu sesama, amal semua buat kepentingan semua. Keringat semua buat kebahagiaan semuanya. Baik anak-anak ustazah, gotong royong merupakan sebuah kegiatan bersama untuk mencapai tujuan kemajuan bersama.
Yang pertama ada rasa kebersamaan, yang kedua ada rasa kekeluargaan, dan yang ketiga ada tolong-menolong. Sikap saling menyayangi, saling mengasihi, melindungi, merasa saling memiliki, turut merasakan penderitaan saudara sebangsa dan tanah air, merupakan contoh dari sekian banyak sikap kekeluargaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak dahulu kala. Nah, ini adalah contoh semangat gotong royong dan kekeluargaan di lingkungan sekolah. Yang pertama, mempelajari tarian tradisional dari daerah lain. Yang kedua, gotong royong dalam membersihkan lingkungan sekolah kita ya nak. Yang ketiga, kerjasama mengajarkan tugas kelompok. Keempat, melakukan voting pemilihan ketua kelas. Dan yang kelima, menjaga kerukunan antar warga sekolah. Selanjutnya, sikap saling menyayangi, saling mengasihi, melindungi, merasa saling memiliki, turut merasakan penderitaan saudara, sebangsa dan setanah air merupakan contoh dari sekian banyak sikap kekeluargaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak dulu kala. Ada contohnya lagi nih nak. Ini contoh di lingkungan rumah. Yang pertama, belajar bersama dengan teman-teman di dekat lingkungan rumah. Yang kedua, bergotong royong membersihkan rumah. Yang ketiga, mengadakan musyawarah untuk membahas sesuatu. Yang keempat, saling membantu dan bekerja sama menyelesaikan tugas rumah. Dan yang kelima, menjaga kerukunan antar anggota keluarga. Nah, baik anak-anak ustazah, itu adalah pembelajaran kita subtema 2, pembelajaran 4, 5, dan 6. Adapun tugasnya, di akhir slide ini ustazah akan berikan semangat selalu, jangan lupa sholat duhanya. Sholat sunat, sholat wajibnya juga ya nak, bantu ayah bunda di rumah serta mengaji.